mau pasangin ini ya. Boleh? Iya. Cekek guys. Nggak, aman. Ya. Ini kapan terakhir potong rambut, Set? Potong rambut kapan ya? Jangan-jangan pas tahallul nih. Enggak, sering orang potong sendiri aja di atas telinga lebih. Oh gitu. Sendiri. Pakai gunting aja gitu, Set? Iya, gunting sendiri. Ya Allah. Terakhir umroh 3 bulan lalu kalau nggak salah. November berarti? Iya. Ini kalau syariat bicara tentang rambut, apa nih, Set? Ada faidah gak, Set? Rambut ini sebenarnya termasuk menunjukkan apa ya? Agungnya ciptaan Allah ya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, Anda tadaburi diri kalian. Di antaranya rambut. Allah ciptakan rambut ini ya, para ahlinya menyebutkan rata-rata lah ya, sekitar 300.000 rambut coba. 300.000 rambut, Set? Satu kepala tuh ya, Set? Seluruh tubuh. Oh, seluruh tubuh. Jadi kita ada rambut kepala sebagai mahkota, ada alis, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada ketiak, ada kemaluan, ada yang di kulit kita juga banyak. Dan diantaranya untuk apa? Melindungi kita, ya, melindungi kita ya dari panas, dari kotoran, dari terik. Ada dulu rambut bulu hidung juga, rambut telinga, ya Allah, detil banget kan ya. Banyak banget ya, Set? Rambutnya itu tanda kekuasaannya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah syariat sih banyak sih tentang rambut. Di antaranya dalam ayatul hajj. Ayatul hajj ya, di antaranya ketika Allah berfirman, au adam bihi min ras, ya, atau ada gangguan di kepala. Ya, waktu itu ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Ujrah. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari ya bahwasanya Ka'ab bin Ujrah ini rambutnya tebel tapi banyak kutunya. Lagi hajian. Ya. Terus Nabi nggak membiarkan terdiam ya. Nabi perhatian dengan sahabatnya. Nabi juga nggak pengen sahabatnya celaka gara-gara kutu. Ibadah hajinya juga nggak khusyuk hajinya kan. Iya. Au biha ada min ra'sih makanya. Atau ada gangguan di kepalanya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah ini, hal yu'dhika hawamu? Apakah hewan itu mengganggumu? Kenapa? Karena sampai kutu itu berjalan di wajahnya. Wow, parah banget ya, Parah banget. Dan bikin luka di kepala kan bahaya. Bisa bikin infeksi, bahkan ada yang meninggal. Ya. Terus sampai ketika makan ala burmati, di atas piring zaman dahulu dari batu, ya, batu lempeng, sampai berjatuhan di atas piring, coba kebayang. Wow. Terus antum bayangin apa yang Nabi perintah? Ihlik ra'sak, ya, gundullah rambut kepalamu. Padahal sedang haji, tapi karena ada udzur kan, jadi nggak apa-apa. Dia siap bayar kafaroh aja. Oh, jadi nggak nunggu sampai waktunya tahallul ya? Karena dia darurat, bahaya. Subhanallah, gundul ini ternyata resep paling manjur untuk orang kutuan. Bayangin kutu nggak nemu rambut lagi kepala untuk tinggal. Kedua, kutunya, telurnya juga nggak ada tempat bersarang. Iya, langsung habis ya, Zat? Habis ya. Dan itu disebutkan Ibnu Qayyim keutamaannya apa? Kutu itu tinggal di kulit kepala. Kenapa nggak tinggal di bulu ketek, bulu kemaluan, bulu jenggot? Hanya di kepala. Karena tempat uap itu dari pori-pori kepala. Jadi tujuan gundul ini diantaranya apa? Biar pertama kutunya nggak ada nyangkol wala telurnya. Yang kedua, uapnya keluar dari pori-pori. Uap dari pori-pori kepala maksudnya, Iya, Zat? betul. Itu dia. Itu obatnya, betul. Tapi untuk kaum wanita mungkin nggak bisa ya. Iya. Jadi kalau kaum wanita nasihatnya kalau Ibnu Qayyim pakai apa? Daun bidara sama buah bidara. Sekarang juga udah banyak ya, Zat, shampoo yang bidara gitu ya? Bidara sama buahnya itu ajib. Terus ada sebenarnya dari riwayat Imam Bukhari, mandinya orang yang bersuci dari janabah, habis hubungan suami istri permisi, terus habis nifas, haid itu sebenarnya sama aja, tapi khusus untuk haid ada tambahan lafaz. Apa tuh, Zat? Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, apa? Nabi pernah menganjurkan wanita yang suci dari haid untuk pakai daun bidara. Jadi mungkin daun bidara bisa ditumbuk ya, ditaruh di kepala, kemudian disebutkan dalam lafaz tersebut apa? Yudhalik bikuwah, dipijit dengan kuat.
Oh, jadi dipijit-pijit gitu ya? Oh. Daun bidara dingin untuk mendinginkan uap panas. Makanya orang haid sering marah. Ah. Emosi labil. Kenapa? Uap numpuk di kepala. Dan wanita haid dibuang darahnya dari bawah. Makanya kalau ada wanita nggak haid, ya harusnya dibuang panas itu, akhirnya timbul apa? Bakal timbul benjolan kayak tumor, kanker dan sebagainya. Nah, itu diantaranya ya wasiat tentang rambut ya. Masya Allah. Terus juga kadang ada di antara kita laki-laki ya, terutama laki-laki ya. Kalau perempuan sih memang dia rambutnya panjang, dia nyisir tiap hari. Tapi kalau laki nggak boleh loh sisiran tiap hari. Oh gitu, Ustaz? Iya. Oh. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad illa hubba. Kecuali apa? Kadang-kadang saja mungkin 2 hari sekali ketika dibutuhkan. 2 hari sekali. Iya, nggak perlu laki-laki simpen sisir di mana, di sakunya, Di kantong, di dompetnya, nggak perlu. Ya Allah, jangan jadi laki-laki soleh halah. Nah, juga diantaranya yang ngingetin kita ya, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ketika Nabi bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummatahu id khasafallahu bihi al-ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ini untuk kita semua. Nanti ada laki-laki yang berjalan di muka bumi dengan pakaiannya dia ujub, dia sombong. Misalkan ada pejabat, pakaiannya khas pejabat. Misalkan ada pakaian khusus profesi. Wajar, aslinya halal ya. Cuma kalau dia ujub, syahidnya di sini sombong. Dengan pakaian yang dia pakai menunjukkan bahwasanya dia itu punya kedudukan misalnya. Yeah. Dia sampai jalan petentang-petenteng, merasa dirinya lain daripada orang lain. Kemudian apa? Rambutnya itu disisir. Disisir, dibikin indah-indah, disisir terus, dijaga dirinya terus. Biar apa? Dia paling cakep lah. Ya orang biar memuji dia lah. Biar dia jadi orang eye catching lah. Termasuk hati-hati juga yang punya motor moge, mobil mewah, punya tas branded, punya baju-baju branded, ya yang kira-kira bikin dia ujub, pokoknya hati-hati. Ya, sampai termasuk kerapihan rambut aja kalau kita ada ujubnya bahaya. Bahaya banget ya. Sampai dikatakan dalam hadis ini apa? Nanti ketika dia sudah masuk kuburan, apa? Ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Kerak bumi sampai dasar kerak bumi dan dia teriak-teriak. Kenapa? Karena di bawah itu semakin panas bumi, bukan semakin dingin. Makanya gas bumi, gas alam dari perut bumi. Maka di situ di kuburan dia ditenggelamkan terus, teriak-teriak sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wah, ini ngomong-ngomong tentang rambut sepertinya itu ya penting. Ada juga tentang rambut, sebenarnya Nabi bersabda tentang celak. Nabi bersabda, khairu ikhalikum al-ifmit. Sebaik-baik kalian bercelak pakai celak batu ismit. Fungsinya dia apa? Yajlu al-basar, menjernihkan pandangan mata. Yang kedua, yumbitu asy'ar, menumbuhkan rambut. Nah, ini antum bisa jadi jualan antum ini. Jadi celak ismit antum jual aja. Untuk menjernihkan mata. Enggak, ditaruh di mata. Nabi sebelum, di sini di merah-merah ini. Nabi sebelum tidur diriwayatkan mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali bercelak sebelum tidur. Dalam riwayat 3 kali, 2 kali. Yang kedua terkait dengan profesi antum, dia itu menumbuhkan rambut. Celak bisa numbuhin rambut, Zat? Wah, Ana baru denger nih, Zat. Sejauh ini, Ana taunya cuma minoxidil aja. Minoxidil kandungannya apa coba? Tinggi potasium. Potasium? Dan celak mata ismit ini potasiumnya tinggi banget. Antum pernah lihat ada kasus bintiten atau bintilen di mata? Itu ternyata bulu rambut yang kecabut, kemasukan bakteri. Gitu. Makanya pakai celak untuk numbuhin rambut. Dan untuk menghilangkan radang. Masya Allah. Nah, ini bukan hanya rambut di mata, rambut untuk kepala yang sering rontok. Itu juga bisa pakai celak ya, Zat? Bisa. Dan dia juga bisa menghitamkan rambut tanpa ada makna menyemir rambut. Tanpa ada menyemir rambut. Karena dia nutrisi bagi rambut, menumbuhkan rambut gitu. Nah, terus yang menarik nih, Zat, kalau dari pengalaman Ana nih, yang menarik banyak customer Ana yang udah beruban sebelum waktunya. Mereka lebih concern takut ngewarnain rambut hitam, tapi
dengan dosa lain mereka nggak takut gitu satu gimana satu. Itu pengalaman antum. Oh iya, itu lucu juga tuh banyak yang kayak begitu tuh. Jadi masukan bagi ana. Jadi ada orang takut nyemir rambutnya yang sudah ada putih, takut disemir warna hitam. Iya, karena mereka tahu kan larangan apa menyemir warna hitam. Tapi nggak takut konsumsi Iya, narkoba. contohnya masih merokok kayak gitu tuh Sati. Lihat film porno. Masalah. Nah, terus masih ada juga faedah sebenarnya terkait dengan rambut. Nabi juga bersabda, "Man kana lahu sya'r falyukrim sya'rahu." Barang siapa punya rambut, maka rambut itu dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Kasih wewangian. Oh, Jadi gitu. bukan hanya pakaian dikasih wangi-wangi, rambut kasih wangian. Terus apa? Dikasih minyak zaitun lah, minyak rambut lah, dipijit kepalanya. Nah, dan antum lihat ya, banyak sekarang anak-anak muda ubannya udah banyak. Ya Iya, kan? termasuk aneh Zat. Sama, kita orang sama. Sebenarnya tahu nggak sebabnya apa rata-rata? Kenapa uban? tuh Zat? Karena pasangan hidup. Oh gitu, karena pasangan hidup. Iya. Antum bayangkan Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istriku yang membuatku beruban atau tua sebelum masanya. Nah, Ini kayaknya istri Ana harus nonton ini. harus. Nah, ini konteks hadis ini rata-rata laki-laki berdoa mendoakan istrinya biar istrinya nggak bikin stres suaminya. Oh. Nah, sampai bukan hanya uban ya, sampai ada suami sampai cuci darah, gagal ginjal, gagal jantung, ada yang kena stroke. Ternyata stres sama pasangan hidupnya. Oh. Itu bisa ngaruh juga ya, Zat? Ngaruh banget. Nabi SAW istrinya 9 ya, ternyata tersisa 9. Kita orang istri 1, ubannya ada banyak. Nabi istri 9 yang tersisa bersama beliau, itu pun ketika meninggal usia 63, ubannya hanya 20. Dalam riwayat ubannya hanya 17, 18, padahal stresornya banyak. Iya, istri Ditinggal istri 9, ditinggal putra tersayangnya 3 orang, ditinggal istri tersayang Khadijah, Hamzah, Abu Talib, ditinggal para sahabatnya, musuh dia jin dan manusia semuka bumi. Tapi stresor beliau dengan begitu banyak, ubannya hanya sedikit. Hanya 20 ya. Nah, kenapa? Yang membedakan hati kita. Oh, Hatinya Rasulullah kuat. Antum lihat kenapa elang usianya 70 tahun? Elang. Iya, Oh, karena hatinya kuat. Oh, Masya Allah. Makanya kaum lelaki kalau baperan, gampang ngambek sama istri, diomelin dikit ngambek, keluar rumah, bakal cepat keluar uban. Oh. Makanya sabar aja dah. Sambil banyak doa sama Allah biar istri kita jadi istri salehah. Kalau kita nggak sabar dengan satu istri, nggak usah ngayal pengen nambah istri. Uban bakal tambah banyak. Bulu ketek ubanan semua. Bisa jadi kumis pada putih semua. Semua ada. Insya Allah. Makanya penting ini harus jaga. Ayo teman-teman juga yang ingin mampir di ini barber Cruise Barbershop. Park ya. Apa istilahnya apa? Cruise Barbershop saat Cruise kalau barbershop. Barbershop ya. Nah, mampir sini ya. Di atasnya sini ada resto panas dingin. Iya. Mampir dong biar kita ramaikan box ini. Ya, box syar'i ini. Box spa. Alhamdulillah di sini tempat kajian juga, tempat teman-teman ngumpul, ngaji ngumpul dengan izin Allah. Ya, cari teman-teman yang soleh ya. Nah, bisa ketemu di jannah juga. Amin, Allahumma amin. Wah, nanti khusus kalau kita umroh, nah, udah nggak usah disisain rambut kepala deh, gundul. Gundul aja ya. Biar didoakan sama Nabi SAW dengan ampunan agar kita diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang hanya nyukur pendek, nggak digundul, hanya didoakan sekali. Ya, nah, bagi yang siap menggundul, wah didoakan berkali-kali sama Nabi SAW. Sampai 3 kali ya, Zat? 3 kali didoakan dengan apa? Rahmah, ya, dengan maghfirah. Nah, brother fillah, potong rambut antum, kumis antum, ditaksir, ya, dikas dengan gunting, ya, kalaupun dengan makrof, dengan silet, tak mengapa. Adapun Imam Malik memakruhkan, tapi labas, khilaf. Kemudian juga bulu ketek aslinya apa? Dicabut.
Kalau kumis aslinya qas, digunting. Kalau bulu ketek apa? Natf, ya, yaitu dicabut. Kalau bulu kemaluan itu dihalq dengan silet. Ya. Tapi jenggot jangan dipotong, jangan dikerok. Ya, jenggot ini biarkan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam sabdanya, a'ful lihya wa qassus syarib. Biarkan jenggot kamu tumbuh dan potonglah kumis kamu. Nah, ini untuk membedakan antara laki dan perempuan. Anda laki-laki jenggotan, adapun di surga Anda nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Ini untuk aturan di dunia, ya. Kita nggak boleh minum khamr. Di surga disiapin khamr yang tidak menutup akal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dilarang berzina. Alhamdulillah. Di jannah disiapin bidadari. Kita nggak boleh pakai emas, perak, di jannah dihalalkan. Nggak boleh pakai sutra, di jannah dihalalkan. Ya ahlan wa sahlan, ahibati fillah. Ayo, antum ronde berikutnya ya. Potong ya. Kalau koza nih, Ustaz, batasan yang dimaksud koza tuh gimana, Ustaz? Koza. Ngomong-ngomong koza. Banyak kaum muslimin belum tahu. Terutama juga banyak teman-teman yang profesinya barber, ya, yang mereka punya seni mencukur rambut, kadang belum tahu. Diatur dalam syariat juga sebenarnya. Coba agama mana yang selengkap ini coba? Insyaallah ya, Ustaz. Karena dari Abdullah bin Umar disebutkan karha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaza lisabyan al-sabi, bahwa Nabi membenci orang yang memotong rambut qaza. Riwayat Imam Bukhari, ya, sebaik-baik kitab setelah Al-Quran dalam sahihnya. Dilarang qaza. Disebutkan diantaranya ditafsirkan, ditakwilkan para ulama juga, riwayat lain juga disebutkan wa taraka hauna wa hauna wa hauna. Jadi mencukur di sebelah sisi tapi dibiarkan sebelah sisi yang lain. Dalam riwayat juga dikatakan diantaranya dibiarkan finasiyatih, di bagian yang dahi ini, dahi ke belakang, ya, dahi ke belakang, misalkan kepala bagian atas itu kayak anak-anak pang gitu ya. Oh iya. Contoh lah, mohawk gitu ya. Dibiarin panjang tapi kiri kanannya pelontos atau pendek banget, belakangnya pendek. Ini termasuk qaza, ya, termasuk qaza. Jadi paling bagus itu mencukur rambut rata, ya. Itu standarnya gitu sih. Atau nggak terlalu beda antara atas dan samping. Oh, nggak terlalu timplang ya, Ustaz? Iya, betul. Kalau untuk beda ukuran sebenarnya masih nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa, cuma jangan terlalu jauh ya. Misalkan yang kiri katakan cuma 2 mili, yang atas dibiarin 5 cm misalnya. Ini jumplang banget ya. Terus tadi seperti pertanyaan antum apa tadi? Apa tuh? Yang nggak boleh terus-menerus apa? Oh, ini dibotakin ya, Ustaz? Ternyata nggak boleh terus-menerus kita dibotakin ya, Ustaz? Mengundul rambut juga jangan rutin, jangan jadikan rutinitas sesekali aja, seperti pas momen umroh, ya. Atau ya sesekali lah. Kenapa? Karena termasuk kebiasaan orang-orang khawarij, orang-orang teroris, mereka menggundul rambutnya. Oh, kalau misalkan cuman untuk misalkan dia udah ada kebotakan gitu, Ustaz. Kan kalau dipanjangin juga kurang ini ya, Ustaz. Iya. Kurang bagus gitu. Malah lucu ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa. Oh, untuk nyamain si yang paling tipisnya aja gitu ya, Ustaz? Ketika ada kebutuhan nggak apa-apa, keluar dari hukum asal larangan. Oke.